Shalom. Puji nama Tuhan. Di pagi yang indah ini kita mau ibadah online. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan juga ada di rumah-rumah. Dan kami merasakan kasih Tuhan di pagi hari ini. Jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Jangan pernah takut dengan kondisi saat ini. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang bersandar dan berharap hanya kepadanya. Mari kita mau tunduk kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Tuhan yang kami sembah mulia nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya di pagi hari ini ada lawatan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Melalui ibadah online ini, kami tetap mau mengandalkan Engkau Bapa. Kau jamah setiap kami, Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah ya Bapa yang begitu luar biasa. Engkau Allah Bapa yang begitu dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami naikkan, kami panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian. Telah aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan setiap hati kita di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan
semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir di hati kami. Haleluya, haleluya. Yesus, kami rasakan kasih-Mu Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Engkau taruhkan di dalam hati setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap bersandar, kami mau tetap berharap hanya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah Bapa yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa,
Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, amin Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil di mata Tuhan bagi kita semua. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil. Saya mengundang hambanya, mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
berdoa bersama-sama. Bapa, kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah bersama di pagi ini dalam kami mencari Tuhan. Tentu rasa bahagia sudah Tuhan sertakan bagi kami semua, karena kami telah merasakan kehangatan kasih karunia Tuhan saat ini. Kami bisa semangat, kami bisa segar, kami bisa kuat karena penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dari dulu sampai sekarang ini dan sampai selamanya. Sekarang ya Tuhan, berfirman-Lah. Kami sangat rindu sekali akan firman-Mu yang selalu menyegarkan kami dan menguatkan kami dan membuat kami hidup dan bisa kami memandang masa depan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik-baik di rumah, semua sehat ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel ya. Kita pagi ini bisa disegarkan kembali oleh Tuhan, kita dikuatkan ya, diri kita dibangun ya, setiap hari, bahkan hari ini hari yang sangat menyenangkan, hari yang bahagia ya. Mari kita sama-sama kembali membuka Alkitab kita. Kita mencoba untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 7. Ya, Injil Markus pasal 7. Hari ini kita punya bacaan pasal 7 Injil Markus ayat 1 sampai dengan 23 ya. Tapi tidak semua kita baca di sini. Silakan nanti Bapak Ibu baca ya, setelah kapan, boleh nanti siang, boleh nanti sore atau nanti malam boleh ya. Yang kita baca di sini, mari kita di hari ini atau di waktu ini saya bacakan ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1 pasal 7 Markus ayat 1 sampai dengan 8 saja. Ya. Selanjutnya Ibu Bapak sendiri yang akan membacanya nanti. Mari, kalau Bapak Ibu mau mengikuti, silakan pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah
nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin. Ya, sampai di sini bacaannya. Yang kita bicarakan hari ini, mari kita itu di dalam judul pasal ini yang tertulis perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Ya, perintah Tuhan dan adat istiadat yang hidup di keluarga Yahudi, bangsa Yahudi ini. Nah, ini menarik sekali, dari adat istiadat dan perintah Tuhan. Ya. Tuhan tadi juga menegur betul sekali, bangsa ini beribadah kepadaku bukan dengan hati, ya, tapi dengan mulut. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi adat istiadat ini pengaruhnya besar sekali, ya, kepada mempengaruhi tata cara hidup mereka, baik hidup manusiawi, artinya hidup manusiawi yang beribadah kepada Tuhan, daripada perintah Tuhan yang mempengaruhi hidup mereka yang beribadah kepada Tuhan. Wah, ini unik sekali ini kalau kita bicarakan di sini, ya. Karena apa? Karena hidup kita tidak jauh berbeda dari mereka. Kita juga punya adat istiadat di Indonesia ini atau di lingkungan Nusantara ini. Banyak adat istiadat yang masih hidup, bahkan itu dilestarikan, tidak boleh dirubah. Nah, ini. Sedangkan kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, memang adat istiadat memang ada yang baik, yang itu bisa sejalan, sealur dengan pikiran Tuhan atau firman Tuhan. Tapi juga adat istiadat yang membelenggu kita untuk menjauhi Tuhan. Gitu. Wah, ini unik. Jadi sama bangsa Yahudi yang kita bicarakan di dalam Alkitab ini adalah kelompok bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu secara hidup dari nenek moyang mereka mewarisi adat istiadat nenek moyang, ya, adat istiadat manusia. Itu mungkin didahului oleh Bapak Abraham, lalu itu membawa adat istiadat orang mana itu Ur Kasdim, ya. Itu masih melekat waktu keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, itu melekat. Dia punya adat istiadat. Lalu ditambah lagi pergaulannya dengan orang-orang Kanaan, yaitu waktu Bapak Ishak, ya. Jadi Bapak Adam, Bapak Ishak melahirkan atau memunculkan adat istiadat. Nah, Yakub kembali lagi membawa adat istiadat dari negeri Pak Laban, gitu. Nah, belum lagi waktu bangsa ini dibawa ke Mesir. Mesir punya adat istiadat. Jadi begitu banyak adat istiadat ini tercampur berkawinan adat, sehingga timbullah adat istiadat yang bisa hidup di bangsa Yahudi ini. Jadi berapa banyak adat istiadat itu, ya. Itu yang mempengaruhi hidup mereka itu.
Sedangkan Tuhan waktu bangsa Israel ini keluar di padang gurun, ya, Tuhan juga memberikan satu perintah, yaitu melalui Taurat itu dan ketetapan atau aturan-aturannya. Nah, itu menjadi juga perintah Tuhan, tata cara hidup bangsa itu harus diatur oleh perintah Tuhan ini, Taurat dan ketetapannya. Nah, bagaimana ini? Ruwet sekali. Ya. Kalau kita mengikuti ini, wah gimana kita? Ya, kalau kita mengikuti adat istiadat, bolehlah adat yang baik, yang sesuai firman Tuhan, tidak apa-apa. Tapi yang bertolak belakang, misalkan Anda, wah ini yang sulit. Ya, maka itu kehidupan orang Kristen sekarang ini, ya, sebagian bisa murni firman Tuhan, sebagian besar ya campuran lah gitu ya. Toleransi sana, toleransi sini, akhirnya ya itu loh hidupnya adat istiadat yang seperti ini, sehingga kawin mengawinkan antara budaya adat istiadat dan perintah Tuhan ini campur aduk, sehingga kita sulit membedakan gitu. Ya. Secara agamawi ya kita tahu ini orang Kristen, ini aku anak-anak Tuhan, tapi secara kehidupan di rumah ya sudah sulit untuk kita membedakannya. Itulah. Maka itu di dalam zaman baru ini, artinya di dalam zaman perjanjian baru, Tuhan merubah semuanya itu, lalu diadakanlah kelahiran baru. Nah, maksud Tuhan kelahiran baru ini baru sama sekali. Tidak dipengaruhi oleh adat-adat yang Anda yang sudah hidup ini, gitu. Maka disitulah Tuhan memberikan firman-Nya melalui rasul-rasul, merupakan ajaran rasul-rasul dan para nabi. Nah itu. Jadi luar biasa pikiran Tuhan itu. Maksud Tuhan luar biasa. Hanya kita kurang nangkap, gitu. Kita kurang menangkap, gitu. Maka itu dalam penyampaian firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mendiskusi firman Tuhan ini, kita juga mengalami kesulitan karena masing-masing punya ajaran sendiri-sendiri. Ajaran yang firman Tuhan lalu dikawinkan di sini, wah macam-macam. Nah, itu sulit. Maka itu untuk memudahkan itu, mari kita memakai cara Tuhan. Apa? Kelahiran baru itu yang diberikan pikiran Kristus, perkataan Kristus dan firman Tuhan, lalu dipimpin, diajar oleh Roh Kudus. Wah itu hebat sebetulnya. Kalau kita mau memurnikan ke situ, wah itu memudahkan kita. Maka itu di sini, kalau dalam bacaan tadi, mari kita kembali dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus selalu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba ahli Taurat, orang Farisi dikecam oleh Yesus. Bukan orang sembarangan, bukan orang rakyat kecil seperti kita, bukan. Itu orang-orang yang beragama dikecam. Kenapa? Karena yaitu bukan Tuhan Yesus itu ingin menyisihkan adat istiadat. Kalau di sini tadi kan baik ya. Kalau sebelum makan cuci tangan, kita ini sudah diajari selalu cuci tangan ya. Baik sebelum memegang barang apa atau sudah memegang barang, cuci tangan dulu dengan sabun atau dengan hand sanitizer itu ya, dengan laser gitu ya. Nah ini kita diajari seperti itu. Baik itu jaga kebersihan gitu. Loh, tapi ini kok gini, kok dikecam oleh Tuhan ya. Kalau kita habis pergi, tentu saja kita juga harus basuh kaki ya, ganti baju, ganti kaos gitu, supaya apa? Supaya seger, lalu kita tinggal di rumah dengan apa saja kan gitu. Aktivitas di rumah setelah bepergian gitu. Bukan dari sepergian lalu masuk kamar tidur lalu tidur begitu saja. Wah, ya kotor, nanti kamar tidurnya cepat kotor dan cepat berbau gitu. Ini bagus, baik, tapi mengapa dikecam oleh Tuhan Yesus adat ini? Kenapa?
Karena orang-orang tidak mementingkan perintahnya Tuhan, tapi selalu mementingkan perintahnya manusia yang tertulis dalam adat istiadat tadi. Gitu. Kita boleh sih memelihara adat istiadat yang berguna, boleh, yang baik, ya. Tapi itu tidak menjamin untuk bisa memberikan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan menghendaki hubungan pribadi antara manusia dan dia itu, dianya. Maka Tuhan memberikan perintah ini loh. Aturannya itu ini. Ya. Itulah yang dipentingkan oleh Tuhan. Ya. Supaya tidak ada teguran, kamu beribadah kepadaku dengan bibirnya saja, hatinya tidak. Nah, sebenarnya Tuhan pada saat-saat perjanjian lama itu, Israel itu, Tuhan juga memberikan adat istiadat juga. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat itu adalah tatanan kehidupan, aturan-aturan hidup yang tidak tertulis, yang dilakukan sehari-hari, dan itu menjadi satu kebiasaan yang itu dianggap baik bagi kehidupan manusia, yaitu yang diajarkan. Itulah turun-menurun, maka itu jadilah adat istiadat. Memang baik sebenarnya. Ya. Tapi itu tidak mementingkan itu, Tuhan itu tidak itu. Aturan, Tuhan memberikan aturan lagi. Dan aturan ini juga Tuhan itu ingin ini jadi adat istiadat. Mengapa? Ajarilah anak-anakmu ya, pada waktu duduk, pada waktu mau tidur, pada waktu mau bangun, pada waktu pergi. Ajari anak. Jadi apa? Tuhan itu mengajar kita dengan aturannya ya, di mana-mana kapanpun. Jadi itu untuk menjadi kebiasaan kita. Jadi adat istiadat ini tumbuh karena kebiasaan turun-menurun dan berlangsung terus, tumbuh dengan subur. Maka dijadikanlah aturan adat istiadat walaupun tidak tertulis. Tapi Tuhan memberikan lagi aturan yang tertulis. Nah inilah yang dikatakan tadi perintah Tuhan. Jadi mari sekarang kita juga, mari orang-orang percaya ya, kita semuanya ini ya, terlebih-lebih bagi para yang masih lajang ya, masih single ya, atau keluarga muda, jadikanlah firman Tuhan ini sebagai adat istiadat, tumbuhkan itu ya, supaya menjadi satu adat istiadat, tapi ada dasarnya kebenaran firman Tuhan. Dan itu kalau dilakukan, wah hebat. Karena apa? Karena adat istiadat ini tumbuh dengan subur dan itu berlangsung turun-menurun dari nenek moyang sampai generasi ke generasi. Ya. Ya. Ya, coba ya. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka mengajarkan itu. Kalau mau makan, tangan dibasuh dulu. Ya. Lalu dia melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh, belum dibersihkan, makan saja. Tuhan memang tidak menegur. Nah itulah yang orang Farisi nggak setuju. Loh, murid-murid ini loh melanggar adat istiadat. Kan gitu ya. Jadi yang dikehendaki Tuhan itu adalah tinggikan dulu,
dulukan, utamakan perintah Tuhan daripada mengutamakan perintah-perintah manusia. Ya, seperti gini. Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Jawabnya gimana? Mengasihi. Apakah Anda mengasihi orang tua? Oh iya. Jadi Anda mempunyai kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang tua. Mana yang lebih utama? Ya mengasihi Tuhan, betul. Ya, karena Tuhan meminta dalam kasihlah Tuhan dengan segenap, baru mengasihi sesama. Tapi coba, kalau Anda meninggalkan Tuhan 1 hari, gimana rasanya? Enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Enggak baca 1 hari Alkitab, enggak berdoa mungkin karena kesibukan. Tidur malam ya enak, enggak ngaruh. Jadi meninggalkan Tuhan 1 hari enggak ngaruh. Tapi kalau Anda meninggalkan orang tua gimana? Mulai terasa bukan? Kalau Anda sekarang meningkat lagi, kehilangan Tuhan 1 hari, terus Anda kehilangan orang tua, gimana? Katakanlah kehilangan Tuhan 1 bulan, tapi kehilangan orang tua sudah hilang untuk selamanya. Kira-kira gimana? Kasih mana? Ditinggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan 1 bulan mungkin kita tidak nangis, kan? Tapi kalau ditinggal orang tua, kita bisa menangis. Atau kita mencari di mana orang tua. Coba. Ya, kita semua merasakan ini, bukan yang pembicara tidak merasakan. Kita bicara seperti ini. Lalu gimana kita ini? Ya. Itulah manusiawi kita, ya. Nah, demikian juga manusiawi Yesus itu begitu. Maka itu dia menegurnya. Nah, maka itu kita yang percaya Yesus itu adalah juru selamat kita, yang memberikan kasih karunia, menyelamatkan kita, ya bagaimana kita bisa mengasihi dia dengan penuh, ya, melebihi dari mengasihi orang tua. Itulah kasih, ya. Kita kasih. Baik, seperti itu. Nah, lalu gini. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya Yesus. Seperti Nabi Yesaya tadi kita baca. Nah, jadi itulah tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi terhadap orang atau terhadap murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan lebih dulu sebelum makan. Inilah adat istiadat. Jadi hidup adat istiadat orang atau bangsa Yahudi ini betul-betul hebat, subur dan kuat, mengikat kuat adat istiadat itu. Tapi firman Tuhan tidak begitu kuat mengikat mereka. Nah, Bapak Ibu, marilah kita sekarang. Apakah firman Tuhan itu mengikat kuat kepada kita, atau kita mengikat kuat rencana-rencana manusia ini, aturan-aturan manusia ini? Tuhan menghendaki yang seperti itu. Menghendaki utamakan Tuhan. Manusia, keinginan manusia itu yang setelahnya itu, gitu. Tidak tahu nomor berapa. Tapi coba kita bagaimana mengutamakan Tuhan. Jadi adat istiadat
dan perintah Tuhan ini dua-duanya hidup di dalam yang harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengikuti mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Nah, yang kita fokuskan hari ini adalah mengapa adat istiadat itu tumbuh subur dan itu diikuti turun-menurun. Sehingga ada teguran kalau tidak melakukan adat istiadat manusia. Dan bagaimana kita bisa membuat perintah Tuhan itu menjadi kuat seperti kita melakukan adat istiadat dan turun-menurun. Inilah era kita. Inilah zaman akhir. Inilah Tuhan Yesus yang kehendaki. Supaya nanti bisa terjadi. Seperti 5 perawan yang bijaksana. Bukan 5 perawan yang bodoh. Sama-sama punya pelita. Tapi satunya tidak punya persediaan minyak, dia yang satu lagi punya pelita dan punya persediaan minyak. Ini dari zaman akhir untuk menghadapi atau untuk menyongsong kedatangan Tuhan ini, itulah yang harus kita kehendaki. Itulah yang harus kita usahakan supaya tatkala Tuhan datang, kita siap. Kita didapati oleh Tuhan ada dan siap. Bukan seperti 5 perawan yang bodoh pergi membeli minyak dan pintu tertutup. Nah, ini yang kita kehendaki. Memang kita dipengaruhi oleh banyak adat istiadat di rumah, di keluarga kita. Tapi di satu pihak Tuhan selalu memberikan firman-Nya. Dan mana yang lebih kuat hidupnya? Tentu adat istiadat. Firman-Nya, sulit Pak. Sulit melakukan firman itu. Banyak godaan. Banyak godaan. Coba. Bukankah banyak orang-orang Kristen mengatakan bahwa perintah Tuhan itu sulit? Apakah Tuhan itu tidak tahu kekuatan kita? Apakah Tuhan itu hanya asal ngomong, asal berfirman tanpa dipikir oleh Tuhan bobotnya? Bahwa itu mustahil untuk dilakukan seorang manusia? Tuhan lebih bijaksana, lebih hebat daripada pikiran manusia. Sedangkan pencobaan aja Tuhan membatasi. Pencobaan ini tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan itu. Apakah firman-Nya juga membuat kita beban yang berat? Jadi kalau ada orang Kristen, Pak, ya bisa kita belajar. Ya kalau mendinglah, kalau katakan belajar mendinglah. Nadinya tidak tahu, jadi belajar. Oke lah, untuk membiasakan bolehlah. Tapi kalau, nggak bisa Pak. Kamu nggak bisa mengampuni. Hatiku kadung merongkol Pak. Aku wis benci, delok ae nek gitu. Coba. Bapak Ibu. Ini loh. Jadi kalau kita timbang antara adat istiadat dengan perintah Tuhan ini, ayo kita rubah hidup kita, tatanan kita, sebab kita sudah dilahirkan baru oleh Kristus. Roh kita sudah diperbaharui. Jiwa kita disirami terus oleh firman Tuhan. Roh Kudus selalu mengawal hidup kita, tidak jauh bahkan itu masuk dalam hati kita.
dia selalu mengingatkan dan selalu mengajar tentang kebenaran itu, itulah oknum yang hebat, sebab dia Roh Kudus, Roh Kristus. Apakah dia masih kurang kuat untuk mengawal kita, sehingga kita tidak bisa melakukan firman Tuhan? Ayo kita pakai pikiran sehat kita. Berapa orang sih di antara kita kalau pagi-pagi itu harus berdoa dan membaca Alkitab? Di antara kita? Seandainya Anda bangunnya telat kesiangan mau bekerja, apakah Anda menyempatkan berdoa dan baca Alkitab? Ya, nggak ada waktu. Karena bangunnya kesiangan. Nggak ada waktu, Pak, lupa. Ya. Kalau sore capek, coba. Kalau hidup orang Kristen yang seperti ini, bagaimana melakukan itu? Bagaimana anak-anak didiknya, anak keturunannya sebagai regenerasi keluarga? Maka itu marilah kita membiasakan buat pribadi kita masing-masing. Terlebih yang masih bujang. Biasakan untuk menuruti perintah Tuhan. Memang tidak sulit, memang sulit, tapi biasakan supaya menjadi adat istiadat pribadi. Setelah nanti nikah, ini masih hidup dan masih bisa diajarkan. Sebab adat istiadat ini memang tidak tertulis, tapi itu tertulis di dalam gaya hidup, lifestyle. Ya, jadi adat istiadat ini hidup karena adanya gaya hidup seseorang. Jadi kalau firman Tuhan ini merupakan gaya hidup kita, maka itu akan menjadi adat istiadat di dalam diri kita. Dan itu bisa kita tularkan kepada keluarga kita tanpa banyak cakap. Karena mereka akan melihat gaya hidup kita, apalagi kalau kita ajarkan. Dan kita terus pantau, terus kita korek, terus kita disiplin. Maka itu akan menjadi adat istiadat keluarga. Contoh waktu saya kecil, Bapak Ibu. Kalau saya waktu sekolah SR atau SD sekarang ini, saya sulit untuk bisa belajar di rumah. Terus terang, nggak pernah belajar. Kalau tidak disuruh oleh orang tua dan ditunggoni gitu. Atau ditunggu, nggak mau. Kalau disuruh, ayo belajar, ya paling ambil buku, buka gini, ngantuk sudah. Selem, hilang udah. Sampai besok. Itu terus menerus. Sampai lulus SD pun, waktu menghadapi ujian akhir di SD, itu pun nggak belajar. Karena kebiasaannya memang begitu. Orang tua tidak bisa menunjukkan, tidak bisa mengajar. Karena sama-sama nggak tahu kebenaran. Saya pun waktu jadi orang tua, ya kadang-kadang hanya menyuruh anak-anak untuk belajar. Karena dari dulunya saya seperti itu adat istiadatnya. Coba kalau kita membiasakan diri kita baca buku, kita baca majalah, kita baca Alkitab, anak-anak kita pasti akan enak. Ayo baca Alkitab, misalkan baca bacaan, baca pelajaran, gampang karena kita juga membiasakan diri seperti itu. Maka anak-anak kita akan ikut. Maka itu perintah Tuhan ini, jadikanlah kebiasaan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukan. Berbahagia ya.
Tapi apakah sudah bisa membiasakan membaca firman Tuhan? Ya. Ya. Apalagi membaca bersama-sama satu keluarga? Wah, sulit bukan? Ya. Jadi itulah Bapak Ibu, bagaimana perintah Tuhan ini kita jadikan adat istiadat pribadi kita. Kalau kita mempunyai adat istiadat dari nenek moyang kita, maka kita sekarang dianjurkan oleh Tuhan mempunyai adat istiadat dari Bapak kita yang di surga melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yang tentu akan terus dikontrol oleh Roh Kudus. Wah, ini. Jadi itulah adat begitu kuat kepada bangsa Yahudi ini. Sekarang ayo kita hidupkan adat istiadat Kristus untuk hidup di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menyerahkan diri kepada Kristus. Ayo adat istiadat Kristus ini kita hidupkan di dalam kita. Lebih kuat lagi, lebih hebat lagi untuk bisa menandingi adat istiadat manusiawi kita ini. Kalau demikian, kita menjadi orang yang mengalami transformasi, pembaharuan di dalam hidup kita ini. Dan ini loh untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Merubah ini memang perlu kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan, pasti kita tidak akan bisa berhasil. Saya mulai membangun doa sore hari. Satu kali saya coba, besoknya lupa. Besok lagi, saya coba lagi, masih lupa lagi. Tapi setelah kebiasaan, jam berapa? Oh sudah gini, oh siap, sudah berhenti, mandi, dan doa sore. Entah apa yang saya doakan, kadang-kadang nggak tahu apa yang saya doakan. Tuhan, saya nggak tahu bagaimana saya harus berdoa. Cuma itu. Ya, saya baca saja Tuhan. Saya baca firman Tuhan aja. Kadang-kadang sampai gitu. Tapi ini menjadi satu kebiasaan kita. Jadi kebiasaan atau adat istiadat ini bisa kita bangun kalau kita membiasakan diri. Ya. Kalau mau membangun kebiasaan yang baru, adat istiadat baru, coba bangun mulai bangunan baru ini. Memang belum biasa, kerontal kerantul gitu. Ingat, tidak, ingat, lupa, ingat gitu. Tapi kalau kita terus paksakan, tidak sampai 1 minggu sudah menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah biasa, mau absen, nggak enak. Sawangannya seperti hutang gitu. Seperti hutang, harus nyaur gitu. Saya harus membayar ulang. Ya. Itu kalau kita tidak di dalam kebiasaan yang baik. Jadi melalui teguran Tuhan Yesus ini, ya, dan melalui bacaan ini, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Bahwa contoh yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik misalkan. Karena apa bisa kita lakukan? Karena dia membiasakan diri begitu. Tapi coba bangun membiasakan diri dengan yang baik, maka terbangunlah yang baik. Kalau membiasakan diri bergaul dengan Tuhan, pasti akan terbangun pergaulan dengan Tuhan itu semakin baik. Memang menjadi pesafat atau pendoa syafaat itu memang ada karunianya. Tapi kita bisa membangun diri kita. Dengan kebiasaan itu, maka terbangunlah kebiasaan yang baik. Ya. Contohnya saja begini.
mula-mula siapa ini? Banyak, Yusuf, ya sudah tidak di sini. Panca, dulu nggak punya kebiasaan main musik gitu. Waktu di sini, papinya Pak Marjuni nggak iso musik, Pak Juman apa maneh. Tapi waktu di sini ada Mas Wigno, ada Mas Tommy yang bisa main, mereka diajari dengan telaten. Ya lama-lama bisa. Karena apa? Karena dia terus belajar. Lalu Dani juga gitu, saya nggak bisa musik. Neneknya, bapak saya nggak bisa musik. Anak-anak saya nggak bisa musik. Tapi Panca sudah bisa, Dani diajari. Dia mulai tertarik, belajar lagi, akhirnya sekolah musik. Loh, bisa toh? Kalau membiasakan diri bisa jadi, bisa dipelajari semuanya itu. Jadi inilah baiknya, walaupun Tuhan menegur adat istiadat, tapi kalau kita lihat bagaimana sejarah adat istiadat ini bisa tumbuh dengan dada melekat seseorang, itulah kita juga bisa memberi diri untuk melakukan adat istiadat sorgawi, adat istiadat keluarga Tuhan, adat istiadat Roh Kudus atau Kristus. Bagaimana dia memimpin kita? Ya. Mari kita membiasakan itu, maka itulah akan terjadi di dalam hidup kita ini. Ya. Jadi maka itu ayat 8 dikatakan, perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tumbuhlah adat istiadat manusia. Perintah Tuhan ambles. Tapi Tuhan telah berkata, sejak menurunkan aturannya, ajari anakmu. Waktu dia duduk, waktu dia berbaring, waktu dia bangun, waktu dia berjalan-jalan, ajari. Artinya apa? Membiasakan diri untuk melihat yang baik, untuk mengingat firman, untuk mengingat ajaran-ajaran Tuhan. Nah, kalau kita yang mau mengajar kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengajar? Tentu tidak akan bisa. Maka itu ajari diri kita sendiri, tularkan kepada sang generasi kita atau anak-anak kita. Itulah baru klop. Jadi mulai sekarang, walaupun terlambat atau tidak usah dipikir, tapi mari kita membiasakan diri dengan yang baik yang kita terima dari Kristus. Jangan dikatakan firman itu sulit, tidak. Tuhan sudah mengukur semuanya itu. Kalau kita tidak mau mengukur sampai sekarang, nanti akhirnya kita diukur Tuhan dan tidak dibolehkan masuk ke bait suci nanti. Tidak di dalam perlindungan Tuhan, tapi diserahkan kepada orang luar untuk diinjak-injak. Gimana kita? Ngeri bukan? Sakit bukan? Maka itu ayo kita, lebih baik kita mengukur firman Tuhan. Ya Tuhan, aku bisa, sebab Engkau menyertai. Atau bersama denganmu, aku bisa, aku mampu, dan aku kuat. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak untuk WL kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita secara online di pagi hari ini. Mari kita mau angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Tuhan, kami sangat bersyukur di pagi ini karena Engkau telah mengajarkan firman-Mu sebagai dasar kebenaran kami, untuk kami bisa membiasakan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi kami. Itulah firman-Mu Tuhan. Kami ingin membiasakan bergaul dengan firman-Mu. Kami ingin membiasakan bergaul dengan Roh Kudus. Membiasakan untuk terus berdoa, supaya kami memiliki kebiasaan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, dan ajari kami ya Tuhan Roh Kudus, supaya kami juga bisa mengajar hal seperti ini kepada anak atau regenerasi kami, agar kami terbangun dengan benar menjadi keluarga Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh indah dan bisa menjadi kelegaan bagi kami. Kami merasa terbangun, kami merasa dikuatkan, disegarkan kembali. Dan kami boleh menatap hari-hari depan kami. Hari yang sungguh cemerlang, yang bisa kami lihat dengan iman mata iman kami. Terima kasih dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, kiranya Tuhan Kau campur tangan di dalam mengatasi pandemi yang sekarang sedang merebak ini. Tolonglah kami yang tinggal di kota Sidoarjo ini, baik masyarakat seluruhnya maupun para pemimpin daerah kami, sipil maupun militer Tuhan, supaya semuanya Tuhan kami bisa bekerja sama untuk bisa melalui pencobaan yang seperti ini. Kuatkan dan lindungi para medis, dokter, perawat, dan jajaran-jajaran yang terkait, supaya mereka dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian untuk bisa merawat pasien-pasien yang mereka tangani. Terima kasih Tuhan, demikian juga hal negara dan bangsa ini, supaya kami bangsa Indonesia ini juga diberikan kekuatan. Dan kami juga merasa lega dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami telah diberikan jadwal pemulihan negara kami, bahwa mulai awal bulan Juni kami dipulihkan setahap demi setahap, untuk kami bisa beraktivitas kembali, dan bahkan gereja Tuhan dan lain-lain agama bisa beraktivitas bagaimana biasanya mulai awal Juli. Tuhan, kami doakan hal ini. Kami berdoa untuk setiap tahap Tuhan, supaya setiap tahap bisa melalui dengan baik rencana besar pemerintahan kami berhasil dalam nama Yesus. Dan kami bangsa Indonesia bisa bersorak kembali membangun negara kami yang sudah dilanda seperti sekarang ini Tuhan. Banyak orang tidak tahan, tapi kami melalui firman-Mu dan kami melalui Roh-Mu, kami sangat bersyukur. Banyak ajaran yang kami terima melalui peristiwa yang seperti ini, dan menyiapkan kami, membangun kami untuk menyongsong hari depan kami yang sangat cerah di dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain untuk beraktivitas masing-masing di tempat kami masing-masing, supaya kami tetap mempunyai sukacita sorgawi, sukacita Roh Kudus yang dibangun di atas kebenaran dan di dalam penuh damai sejahtera. Terima kasih. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang tercurah dan simpanlah di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin.